Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau kelompok DITI yang terdiri dari Saya Jemima Pradani absen 13, saya Cinta Ayana absen 8, saya Syafrataya Yusuf absen 35, Saya Fahmi absen 2. Saya Surya Bimala absen 34. Saya Yusuf absen 10. Kali ini kami akan membahas suatu pemberontakan yang terjadi pada awal kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1945 sampai 1959, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang lebih dikenal dengan nama pemberontakan DITI. Apa itu DITII? DITII yang merupakan singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah pemberontakan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Gerakan Darul Islam atau gerakan DI merupakan gerakan politik yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1962. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia atau TII, sehingga pemberontakan ini sering disebut dengan nama DITII. Pemberontakan yang dimulai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau SM Kartosuwiryo ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Apa tujuan berdirinya DITI? Tujuan utama didirikannya DITII adalah untuk mengganti Pancasila yang merupakan dasar negara dengan syariat Islam. DITII menginginkan Indonesia untuk menjadi negara Islam. Namun, gerakan yang dilakukan DITII ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun memiliki satu tujuan yang sama, gerakan DITII yang berlangsung di tiap-tiap wilayah di Indonesia memiliki penyebabnya masing-masing. Berikut ini adalah penyebab terjadinya pemberontakan DITII di beberapa wilayah di Indonesia. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pemberontakan DITII yang terjadi di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat dilatar belakangi oleh rasa tidak puas dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab kemerdekaan RI saat itu masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang berusaha menduduki kembali Indonesia. Terlebih setelah perjanjian Reville ditandatangani pada 17 Januari 1948. Menurut Kartosuwiryo, perjanjian Reville justru banyak memberi kerugian bagi pihak Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi lebih sedikit sedangkan Belanda menguasai wilayah-wilayah pangan. Selain itu, perjanjian Reville juga dianggap tidak dapat melindungi warga Jawa Barat. Kartosuwiryo yang merasa kecewa pun memilih untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII yang ia pimpin sendiri. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya NII melalui maklumat pemerintah No. 2 atau 7 yang menyebutkan bahwa 17 Agustus 1945 adalah akhir kehidupan Indonesia. Sejak saat itu, pergerakan NII semakin berkembang, terutama setelah mendapat dukungan dari daerah-daerah lain yang juga merasakan ketidakpuasan terhadap RI. Untuk menangani masalah ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 59 tahun 1958 yang berisikan penumpasan DITII. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan berlakukan taktik pagar betis guna mempersempit ruang gerak DITII. Pada tahun 1950, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh Letnan Suhanda, pemimpin Kompi C Batalion 328 Kujang II Siliwangi. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah terjadi tahun 1949 sampai 1950. Penyebab terjadinya pemberontakan ini adalah karena Amir Fattah dan masyarakat Jawa Tengah lainnya merasa tidak puas dengan perjanjian Reville karena perjanjian Reville dianggap banyak merugikan pihak Indonesia, salah satunya dengan terjadinya persengketaan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Akhirnya pada 23 Agustus 1949, Amir Fattah bersama kelompoknya memutuskan bergabung dalam NII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo. Sejak saat itu,
Amir Fattah langsung melancarkan beberapa serangan terhadap TNI dan beberapa desa seperti Desa Roke, Dejati, dan Pager Barang. Sebelum pemberontakan DITII terjadi di Jawa Tengah, sebenarnya sudah ada gerakan serupa yang dipimpin oleh Abbas Abdullah yang bernama Pasukan Hizbullah. Untuk menumpas pemberontakan ini, TNI membentuk Gerakan Benteng Nasional GBN yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarbini, Letkol Wahrum, dan Letkol Ahmad Yani. Selama proses penangkapan, pasukan Hizbullah sempat berhasil terlepas dari tangkapan TNI. Akan tetapi pada 22 Desember 1950 mereka berhasil ditangkap lagi saat sedang berada di Desa Cisayong, Tasikmalaya. Amir Fattah pun ikut tertangkap dan dipenjara selama 2 tahun. Pemberontakan di TII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar berlangsung dari tahun 1950 sampai 1965. Kahar Muzakar merupakan pemimpin dari Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Pemberontakan DI atau TII Sulawesi Selatan terjadi akibat adanya perbedaan cara pandang pemerintah dengan Kahar Muzakar yang berkaitan dengan reorganisasi APRIS atau TNI. Sebagai pemimpin KGSS, Muzakar menyarankan seluruh anggotanya untuk mendaftar ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS. Namun pada akhirnya banyak dari mereka yang ditolak menjadi anggota APRIS karena dianggap tidak memenuhi syarat. Kahar Muzakar yang merasa kecewa dengan keputusan APRIS pun mulai melancarkan aksi pemberontakan. Aksi pertama terjadi pada 1950 sampai dengan 1952. Sedangkan yang kedua terjadi pada 1953 sampai 1965. Untuk mengatasi pemberontakan ini, TNI membentuk operasi militer bernama Operasi Baratayuda. Butuh waktu yang lama bagi Operasi Baratayuda untuk menyelesaikan pemberontakan DITII yang terjadi di Sulawesi Selatan ini, yaitu sekitar 12 tahun. Setelah berlangsung selama kurang lebih 15 tahun, pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan berakhir dengan Kahar Muzakar yang berhasil ditembak mati. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII yang terjadi di Kalimantan Selatan pada tahun 1950 dipimpin oleh Ibnu Hajar. Penyebab pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan adalah karena rasa kecewa Ibnu Hajar yang terhadap reorganisasi TNI. Salah satunya Alris Divisi 4, kelompok tempat ia bertugas. Sebab organisasi ini membuat beberapa anggota Alris Divisi 4 diberhentikan karena dianggap tidak memenuhi syarat. Karena kekecewaannya, Ibnu Hajar akhirnya membentuk pasukan gerilya sendiri bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Ia melakukan serangan pertama ke Kesatuan Tentara di Kalimantan Selatan pada Maret 1950. Ibnu Hajar berhasil mengumpulkan massa sebanyak 60 orang dan melakukan serangan pertama ke Kesatuan Tentara. Setelah melakukan serangan ini, jumlah pasukan Ibnu Hajar justru bertambah banyak hingga mencapai 250 orang. Ibnu Hajar kembali melakukan serangan pada Oktober 1950. Di tengah peristiwa ini, Ibnu Hajar sempat beberapa kali menyerahkan diri. Dan menanggapi hal ini, pemerintah pun bersikap baik dan menerima Ibnu Hajar yang saat itu menyerahkan diri. Ibnu Hajar bahkan diterima kembali ke dalam APRIS. Namun, setelah diberi persenjataan lengkap, Ibnu Hajar melarikan diri dan melanjutkan pemberontakannya. Ibnu Hajar sempat bersembunyi dalam hutan guna menghindari kejaran TNI. Akhirnya, pada tahun 1963, setelah diberi janji pengampunan, Ibnu Hajar bersedia menyerahkan diri. Ia sempat ditahan selama 2 tahun sebelum akhirnya dikirim ke Jakarta untuk menjalani proses pengadilan di Mahkamah Militer pada 11 Maret 1965. Berdasarkan keputusan akhir pengadilan pada 11 Maret 1965, Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati. Ia pun meninggal dunia pada 22 Maret 1965 setelah dieksekusi. Pemberontakan DITII di Aceh pada 20 September 1953. Pemberontakan DITII terjadi di Aceh dan dipimpin oleh Daud Bioreol.
Daud Beoreo merupakan pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa Perang Agresi Militer Belanda I. Pemberontakan yang terjadi di Aceh sendiri berawal dari adanya pernyataan proklamasi terkait berdiri NII di bawah kuasa Kartosuwiryo. Pada waktu itu, Provinsi Aceh memang masih melebur ke Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Keputusan peleburan ini sendiri dianggap tidak menghargai jasa baik yang sudah dilakukan masyarakat Aceh sewaktu berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI pada masa revolusi. Kekesalan Daud juga semakin memuncak karena Presiden Soekarno pernah berjanji bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia pada 1943. Daud merasa seperti dibohongi oleh Presiden Soekarno, sehingga ia memutuskan melakukan pemberontakan dan menyatakan diri bergabung dengan DITTI yang dipelopori Kartosuwiryo. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan melakukan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Sementara itu, secara diplomasi dilakukan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk berdiskusi dengan Daud Beoreo. Akhirnya pemerintah pusat memutuskan memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan diizinkan menerapkan syariat Islam. Dengan demikian, pemberontakan DITTI di Aceh dapat diselesaikan secara musyawarah pada tahun 1962.